Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Tinggal menunggu waktu saja mantan Sultan Medan dan Bandung, Indra Kents dan Doni Salmanan menjalani sidang tuntutan dalam kasus opsi biner ilegal yang membuatnya terancam 20 tahun penjara. Sementara itu, dua terdakwa lainnya tengah menjalani masa hukuman 20 tahun penjara setelah gagal memberangkatkan puluhan ribu jemaah. Yang pasti keempatnya sempat menikmati kesuksesan instan yang kemudian hilang sekejap mata karena seluruh kekayaannya disita negara. Yuk guys, simak sepak terjang mereka pada konten 4 sultan yang jatuh miskin dan masuk penjara. Indra Kents. Sambil berkuliah, pria kelahiran tahun 1996 ini menjajal berbagai macam pekerjaan, mulai dari pengamen, driver online, sales toko bangunan, penyiar radio hingga menjadi konten kreator dan sempat mengikuti The Voice of Indonesia 2018. Sambil menjadi konten kreator, Indra belajar dan mendalami investasi trading, hingga akhirnya ia muncul ke permukaan menjadi salah satu trader atau afiliator tersukses. Indra pun makin dikenal dengan julukan Crazy Rich Medan karena kerap memamerkan sejumlah barang-barang mewah miliknya di aneka platform sosmed dan aksi berbagi. Indra juga mengembangkan sejumlah usaha termasuk kursus trading bernama kursustrading.com, clothing line, klinik kecantikan dan usaha makanan. Namun ia lantas ditetapkan sebagai tersangka terkait aktivitasnya sebagai afiliator investasi aplikasi Binomo. Pemuda 24 tahun itu terancam 20 tahun penjara dan tindakan pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Selain bakal mendekam dalam penjara, Indra pun bakal mendadak miskin setelah seluruh asetnya yang bernilai sekurangnya 57 miliar rupiah disita negara. Aset itu termasuk rumah mewah, sejumlah supercar, dan unit usahanya. Doni Salmanan. Sebelum sukses sebagai trader, pria kelahiran tahun 1998 ini mengawali karir dari nol. Ia sempat menjadi kuli bangunan hingga tukang parkir. Ketika pria yang mengaku hanya tamat SD itu akhirnya bisa membeli smartphone, ia bertekad menjadi YouTuber gaming. Dari sini Doni kemudian mengenal dunia trading dan mempelajarinya. Perlahan ia mulai meraih penghasilan dari platform trading hingga meraih kesuksesan. Selain sebagai trader, ia juga menjadi YouTuber untuk promosi dan edukasi trading. Pendapatannya sebagai trader ia sisihkan dengan mendirikan dan memimpin Salmanan Group yang mengelola Salmanan Production dan usaha coffee shop. Selain itu, ia juga kerap melakukan unboxing berbagai kendaraan mewah yang dimilikinya. Belakangan namanya makin dikenal setelah videonya viral dengan aksi berbagi uang tunai saat PPKM. Doni Salmanan juga menjadi dekat dengan sejumlah kalangan selebritas setelah aksi berbagi dan sawerannya menyita perhatian publik. Sayangnya aksi flexing dan kedermawanan pria berjuluk Crazy Rich Bandung ini harus berakhir setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan atas kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU lewat investasi binary option platform Quotex. Ia pun terancam 20 tahun penjara. Seperti kasus Indra Kents, polisi pun melakukan berbagai penyitaan aset milik Doni Salmanan senilai kurangnya 64 miliar rupiah. Para pihak yang kadang menerima uang dan barang dari pria 23 tahun itu pun diminta untuk mengembalikannya kepada negara. Muhammad Hamzah Mamba. Alumnus Teknik Mesin Universitas Negeri Makassar,
atau UNM angkatan 2001 dulunya hanyalah kuli panggul dan tukang cuci piring. Ketika akhirnya merantau ke Jakarta, ia mencari nafkah sebagai penjual es keliling dan menyisihkan penghasilannya mengansur biaya umroh. Setelah punya pengalaman menjalani ibadah umroh, ia pun bekerja sebagai agen travel dan kemudian mendirikan perusahaan travel. Abu Hamzah memulai usaha travelnya di sebuah ruko kecil yang terletak di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada tahun 2010 dan mulai memberangkatkan jamaah pertama di tahun 2011 dengan kuota 100 jamaah. Dari tahun ke tahun, jumlah jamaah yang diberangkatkan makin meningkat. Jumlah agennya pun tersebar nyaris di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2017, ia berhasil memberangkatkan 25.000 jamaah. Tak hanya usaha travel dan umroh, usaha Abu Hamzah pun menggurita ke berbagai sektor, dari media, pendidikan hingga kuliner. Pada tahun 2018, sejumlah calon jamaah haji mulai melaporkan Abu Tur ke Polda Sulsel setelah gagal berangkat umroh sesuai jadwal. Seiring waktu, jumlah pelapor terus bertambah dan tersebar di 15 provinsi. Berdasarkan penyelidikan polisi, sekitar 86.720 jamaah batal berangkat umroh. Polisi memperkirakan kerugian total jamaah mencapai 1,8 triliun rupiah. Muhammad Hamzah Mamba lantas divonis 20 tahun penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Penyidik Polda Sulsel pun menyita aset pribadi Hamzah Mamba dan aset Abu Turs yang berjumlah sekitar 420 unit. Antara lain berupa gedung, tanah, rumah, apartemen, kendaraan hingga pesantren dengan total aset lebih dari 250 miliar rupiah. Andika Surahman. Seperti kisah mantan sultan sebelumnya, Andika Surahman juga awalnya adalah pekerja serabutan. Sambil kuliah, Andika bekerja sebagai pramuniaga di sebuah minimarket. Pada usia 20 tahun, Andika menikah muda dengan Anissa Hasibuan. Meski berkali-kali bangkrut hingga rumahnya disita bank, Andika tak pantang menyerah. Ia terus menawarkan bisnis travelnya door to door, usahanya tak sia-sia. Ada pegawai Bank Indonesia tertarik menggunakan jasa First Travel untuk liburan ke Vietnam. Selang setahun, First Travel mendapatkan kepercayaan untuk memberangkatkan 127 karyawan Bank Indonesia untuk umroh. Tak hanya itu, Andika dan Anissa juga berhasil memberangkatkan 50 karyawan Pertamina untuk umroh. Hingga tahun 2014, tercatat omset First Travel mencapai 20 juta dolar dengan memberangkatkan 14.700 orang ke Mekah. Hanya dalam kurun 6 tahun, Andika dan Anissa berhasil menikmati kerja kerasnya. Gaya hidup hedon ala Sultan pun kerap mereka perlihatkan di sosmed. Namun pada 10 Agustus 2017, Andika dan Anissa ditangkap tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri karena diduga telah melakukan tindak penipuan terhadap calon jemaah. Ada sekitar 63.000 jemaah yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci dengan kerugian mencapai 905 miliar rupiah. Akibat penipuan yang telah dilakukan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Andika Surahman. Sedangkan istri Andika, Anissa Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Andika pun harus membayar mahal atas perbuatannya, kekayaan, mobil, harta, rumah, rekening bank yang dimilikinya akhirnya disita polisi. Ukuran keberhasilan seseorang memang tidak dapat diukur lewat singkat dan lamanya proses menjadi sukses. Namun jika melihat sepak terjang keempat sultan tadi, kesuksesan mereka bisa diraih dalam kurun waktu sangat singkat, sekitar 3 hingga 5 tahun saja.
Kesuksesan mereka menggelembung cepat bagai balon sebelum akhirnya boom, balonnya pecah mencelakai diri dan orang-orang di sekitarnya. Guys, apa nih hikmah yang bisa kalian ambil tentang berproses menjadi sukses? Tulis opinimu ya di kolom komentar, sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye!